Oke, Justin Bieber baru aja headlining Coachella, dan momen yang paling ikonik atau diingat dari show-nya itu bukan soal desain show-nya, bukan tamu spesialnya, tapi ketika dia duduk di depan MacBook di atas panggung, buka YouTube, dan mulai throwback karaoke lagu lamanya sendiri, sambil share screen monitor MacBook-nya ke LED screen besar di belakangnya, di main stage, di depan ribuan orang, di salah satu festival musik terbesar di dunia. Sebelumnya, gue baru sadar dan baru tahu kalau Coachella itu diadain di bulan April sekarang dari postingan Jason Derulo dan juga mantan Fastboys lainnya, Dap, Lacey, Silky yang kesana bareng-bareng. Tapi intinya dari situlah gue baru sadar kalau Coachella lagi berlangsung sekarang. Gue juga tahu karena live streamnya muncul di homepage YouTube gue sih. Karena dari tahun lalu, event Coachella ini udah disiarkan di YouTube. Buat yang belum tahu, Coachella Valley Music and Arts Festival ini diadain setiap tahun di California, berlangsung 2 weekend berturut-turut. Lebih dari ratusan artis tampil di berbagai stage, dan hampir semua penampilannya disiarkan secara live di YouTube resminya secara gratis. Dan kalau ngomongin hype-nya dari dulu, nama Coachella itu udah sangat besar. Mulai dari era 2010-an, ini bukan sekedar festival musik, ini udah jadi cultural moment. Semua orang ngomongin siapa yang perform, siapa yang datang, outfit apa yang dipakai, siapa aja selebriti yang datang ke eventnya. Sekarang hype-nya emang sempet turun di beberapa tahun lalu, tapi kemudian naik lagi di tahun ini, atau mungkin jadi semakin besar semenjak berkembangnya juga sosial media. Karena di tahun ini tiketnya sold out dengan cepat, ya makanya banyak juga orang-orang yang FOMO atau bahkan maksain untuk datang ke sana beli tiketnya. Walaupun sebenarnya mereka belum bisa afford itu. Nah, salah satu headliner Coachella 2026 hari Sabtu tanggal 11 April kemarin di main stage adalah Justin Bieber. Ini debut pertamanya sebagai headliner di festival ini, makanya penampilannya di Coachella ini udah ditunggu-tunggu banyak orang. Kemudian ketika show-nya dimulai, awalnya terlihat berjalan seperti show biasa pada umumnya. Di setengah jam pertama, dia keluar sendirian di atas panggung. Hampir semua lagu yang dia bawain itu dari album barunya, Swag, yang dirilis di 2025. Nggak ada backup dancer, nggak ada set design yang elaborate. Performanya lebih ke intimate concert dibanding tontonan festival besar. Walaupun kemudian nanti beberapa tamu spesial juga bakal muncul. Tapi yang bikin show ini viral ada di satu momen. Justin bilang ke penonton, "Man, tonight is such a special night, but I feel like we gotta take you guys on a bit of a journey." Dan kemudian duduk di tengah stage di depan MacBook yang udah disiapin di sana. Kemudian buka YouTube. LED screen besar di main stage-nya juga nampilin apa yang ada di layarnya. Di awal kelihatannya kayak oke-oke aja gitu. Yang ditunjukin dari screen-nya cuma search bar-nya aja yang udah di crop. Kemudian ketika videonya udah di play, baru screen-nya ditampilin full. Yang pertama dia cari dan play adalah musik video Baby. Dia play dan nyanyiin bareng. Tapi kemudian lagunya nggak di play sampai selesai. Dia langsung pause dan ganti ke lagu lain. Yang bikin vibes-nya ini jadi tiba-tiba dipatahin atau di stop tanpa ada transisi ke lagu selanjutnya. Jadi kayak orang-orang udah vibing sama lagunya, ketika tiba-tiba di pause, jadi gak enak aja gitu. Langsung ganti ke lagu lain yang vibe-nya beda lagi tanpa transisi. Ini jadi kayak nyusun setlist manual yang di play langsung dari YouTube tanpa transisi atau bahkan efek fade out sekalipun. Tapi memang konsepnya di sini Justin mau throwback journey lagu-lagunya selama ini bareng fansnya. Mulai dari lagu hit pertamanya Baby yang udah lama banget mungkin gak pernah dia bawain lagi di konsernya. Dan ini gue ngeliatnya jadi kayak live stream karaoke-nya Bang Tara kalau dari referensi gue ya. Ketika dia milih lagu dari YouTube langsung sambil nge-share screen video YouTube-nya. Cuma bedanya kalau Bang Tara cuma sekedar live stream karaoke, bukan konser, dan ada iklannya tiap ganti lagu. Dan Aprenio. Siapa sih? What a cheap ass YouTuber. Sementara Justin Bieber ngelakuin ini di event konser, salah satu festival musik terbesar di dunia, main stage di depan ribuan orang langsung. Dan untungnya YouTube-nya Justin udah premium, jadi nggak ada iklan. Dan ini jujur, pertama kalinya gue ngeliat di event konser besar kayak gini, apalagi sekelas Coachella, musiknya di play langsung dari YouTube, dan screen-nya di-share di LED screen besarnya. Padahal kan kualitas audio dari YouTube nggak sebagus kualitas audio lossless atau file original audionya, yang size-nya lebih besar dan kualitasnya lebih bagus, lebih jernih. Ya gue pribadi gak terlalu ngerti lah soal audio, tapi yang gue tahu musik itu punya kualitas stream yang berbeda-beda, dan YouTube biasanya cuma deliver sekitar 128 KB per second aja. Sementara kalau Spotify 256 KB per second, dan Apple Music baru bisa lossless. Walaupun juga
buat kebanyakan orang mungkin gak bakal terasa signifikan perbedaannya. Nah, balik ke show-nya, dia awalnya play lagu-lagu lamanya yang populer, bahkan sampai lagu yang dia nyanyiin waktu dia masih kecil sebelum karirnya dimulai. 19 years ago. Makanya ketika dia nyanyiin itu, crowd-nya cukup hening karena gak hafal sama lagunya. Ya, tapi mungkin juga karena vibes lagunya yang emang slow atau akustik. Tapi setelah itu, dia langsung balikin situasinya dengan play lagi lagu populernya. Dan sempat ada sedikit momen lucu ketika koneksi internetnya agak loading. Dia sendiri bilang, Wi-Fi, man, come on. Wi-Fi. There we go. tapi setelah itu dia malah lanjut ngeriak beberapa klip rekaman dirinya sendiri yang nabrak pintu kaca, kemudian jatuh dari stage ketika konser, sampai video rekaman paparazzi yang sempat viral ketika dia nge-confront paparazzi yang rekamnya. Yang klipnya itu disebut Justin Bieber It's Not Clocking to You atau Clocking to You aja. Dan sempat ada orang yang remix atau jadiin itu musik juga. Tapi setelah itu dia kemudian play lagi lagu populernya sehingga crowdnya kembali ramai. Walaupun setelah itu dia tiba-tiba lanjut lagi nge-play video meme These Nuts sampai ke video Double Rainbow. Nah, di sini banyak orang yang mungkin bingung kenapa dia tiba-tiba play meme itu, nggak tahu konteksnya. Sebelum show-nya berlangsung, setlist Justin Bieber ini sempat bocor. Yang bocor itu bukan setlist resmi, tapi rumor yang beredar. Isinya nyebut banyak lagu nostalgia yang banyak fansnya harapkan. Efeknya langsung ke harga tiket Coachella di tahun ini yang awalnya sekitar $600 aja, harga risalnya langsung meledak sampai ke ribuan dolar. Tapi ketika Justin akhirnya beneran ngeplay lagu-lagu itu, mulai sesi nostalgianya, dia cuma play setengah-setengah, nggak diselesain dan nggak dinyanyiin serius, jadi lebih kayak karaoke aja. Makanya ini bukan cuma soal vibes-nya aja yang dipatahin tiba-tiba, tapi juga soal ekspektasi yang udah dibangun dari sebelum show-nya dimulai. Makanya ada momen These Nuts, buat yang belum familiar, arti meme itu emang biasa dipakai di momen ketika ngeprank atau nipu orang. Artinya kurang lebih, kenal lu. Makanya dia juga ngomong itu. Seakan-akan dia bilang, kalian kira di show ini bakal full nostalgia. Entah ini emang sengaja di frame sebagai prank atau cuma kebetulan aja. Tapi reaksi penonton waktu itu jelas bingung, nggak tahu harus ketawa, kesel, atau malah salut. Atau mungkin nggak ngerti sama sekali soal konteks pranknya ini. Makanya mereka lebih banyak yang bingung, kenapa dia tiba-tiba play video meme itu di tengah show-nya. Tapi setelah itu, di sini dia emang malah jadi kelihatan enjoy sendiri nonton YouTube. Lupa kalau dirinya lagi show di atas panggung. Tapi seketika dia langsung sadar dan ngomong, Alright, I'm getting pulled into the deep dark web. We gotta keep this show going, man. kemudian langsung balik ke pertunjukannya. Ini gue ngeliatnya sekilas malah jadi kayak lagi bikin live reaction, entah live media share atau live react konten YouTube. Tapi di atas main stage event konser besar, di depan ribuan orang, bukan di depan desktop di rumah seperti kreator biasanya. Setelah momen live react video di YouTube-nya tadi, show-nya berlanjut. Dia berhenti react dan lanjutin show-nya seperti biasa sampai selesai dan closing acara. By the way, dia artis terakhir penutup acara di hari itu. Jadi sampai kembang apinya meledak dan show-nya selesai. Dari sini tentu aja momen itu viral. Kalian bisa lihat banyak klipnya di sosial media. Dan salah satu yang lucu adalah ketika beberapa akun ada yang ngedit cuplikan live stream konsernya ketika Justin lagi nge-react beberapa video YouTube. Mereka ngeganti klip atau video yang ditayangkan di LED screen itu tadi dengan klip lucu random lainnya. Ya intinya gue cukup respect dan suka dengan momen genuine atau memorable seperti ini yang kelihatannya aneh tapi justru jadi ikonik dan akan diingat di masa mendatang. Dan kalau kalian penasaran sama full show-nya, kalian bisa tonton di channel YouTube resmi Coachella gratis.